Bab 42. Tiga pria konyol. Leo pun membawa Safira sedikit menjauh dari ruang biliar itu. Namun diam-diam ketiga temannya mengintil dari belakang, bahkan mereka memasang telinga mereka lebar-lebar untuk menguping pembicaraan Leo bersama Safira. "Apa yang kau lakukan tengah malam begini? Kenapa kau belum tidur?" tanya Leo sambil menatap Safira, yang membuat Safira salah tingkah lantaran merasa bersalah serta malu karena ketahuan sedang mengintip para pria di dalam ruangan biliar. Safira tampak gugup untuk menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh suaminya tersebut. Jangan-jangan kau keluar kamar untuk mencariku. Kau tidak bisa tidur karena aku tidak mendekapmu di ranjangkan," kata Leo lagi sembari mencolek dagu Safira. Gadis muda itu lantas menatap kesal pada suaminya. Kau terlalu percaya diri," gerutu Safira sembari memalingkan wajah kesalnya dari tatapan Leo. Leo kembali menarik dagu Safira agar mau membalas tatapan darinya. "Lalu apa yang kau lakukan kalau tidak ingin mencariku? Mengaku saja, kau tidak perlu malu-malu," bisik Leo di telinga Safira, membuat rona merah kembali hadir menghiasi wajahnya. Tidak, aku tidak mencarimu. Aku keluar kamar karena aku lapar," sahut Safira. Leo lantas teringat bahwa saat makan malam tadi, Safira makan hanya sedikit, makanan itu pun tidak ia habiskan. Mengingat akan hal tersebut, Leo menjadi kesal kepada istrinya itu. "Makanya jadi orang itu jangan suka membangkang kalau dikasih tahu," seru Leo sesal. "Aku sudah menyuruhmu untuk menghabiskan makan malammu tadi, tapi kau sama sekali tidak peduli. Kau selalu saja membuat masalah, bla bla bla." Safira hanya menatap Leo yang sedang mengoceh memarahi dirinya. Dia mulai lagi seperti emak-emak yang suka ngomel-ngomel gak jelas," gerutu Safira dalam hatinya. Sementara Roy, James dan Edward terkekeh geli melihat Leo ngomel-ngomel memarahi Safira. "Ternyata Leo cerewet juga ya, hehehe," kata Roy terkekeh geli. "Hehehe, kau benar. Dia mirip seperti ibuku yang sedang marah karena aku lupa mengirimkan uang bulanan untuknya," sahut Edward. "Hei Leo," seru James, membuat Leo dan Safira kaget saat mengetahui bahwa ketiga temannya itu sedang menguping pembicaraan mereka. "Roy dan Edward bilang katanya kau sangat cerewet seperti ibu-ibu," seru James mengadukannya. "Litaak." Roy dan Edward langsung menggeplak James lantaran kesal padanya. "Dasar tukang ngadu kau," pekik mereka sembari terus memukuli James, sementara James berupaya untuk menghalau segala serangan yang tertuju padanya. Melihat tingkah ketiga temannya yang selalu membuat kekonyolan bikin Leo auto tepok jidat, sementara Safira tampak sedang menahan tawanya. Kau senang melihatku diejek teman-temanku," gerutu Leo kesal lantaran Safira malah menertawakannya. "Salahmu sendiri, kenapa kau suka sekali ngomel-ngomel seperti ibu-ibu," sahut Safira masih menahan tawanya. "Apa kau bilang?" pekik Leo semakin kesal. Safira segera tancap gas berlari menghindari Leo yang kesal kepadanya. Ia menuruni anak tangga menuju ke dapur sambil tertawa lepas. Leo hanya menghela nafas saja menghadapi tingkah Safira yang terkadang menunjukkan sifat kekanak-kanakannya karena usia Safira memang masih begitu muda. Senyum tipis bahkan terukir di bibir Leo saat itu. Kemudian Leo menghampiri ketiga temannya yang masih ribut. "Hei, kalian pulang sana," seru Leo pada ketiga temannya itu. Mereka melirik ke belakang Leo dan melihat Safira tak ada lagi di sana. Mana si gadis ajaib?" tanya James. "Siapa yang kau bilang ajaib?" gerutu Leo. "Tentu saja Safira," sahut James. "Dia hanya gadis biasa, bukan gadis ajaib. Jangan menyebarkan rumor yang tidak-tidak," gerutu Leo lagi. "Leo, apa kau tidak menyadari kalau Safira itu gadis ajaib?"
Hanya dirinya yang bisa menyembuhkan penyakit impotenmu kan? Kalau bukan ajaib lalu apa lagi? Begitu banyak wanita cantik di sekelilingmu tapi hanya Safira yang bisa membuatmu kembali H. Kata James lagi, menurutku apa yang dikatakan James benar. Sahut Roy menimpali. Lia kan, Edward? Sambung Roy menoleh kepada temannya yang tiba-tiba saja menghilang tanpa mereka sadari. Kemana Edward? Pekik Roy kaget, bahkan Leo dan James pun celingak-celinguk mencari keberadaannya. Di dapur Safira menatap kulkas yang terisi penuh dengan bahan-bahan makanan. Ia mengambil satu persatu bahan makanan yang akan ia olah untuk menghilangkan rasa lapar di perutnya. Ketika sudah mengambil bahan makanan yang diinginkannya, Safira lantas berbalik dan kaget saat melihat Edward yang tiba-tiba saja berdiri di hadapannya. Jerit Safira kaget sehingga bahan makanan yang ia pegang jatuh ke lantai. "Hei, jangan takut. Aku ini pria baik," kata Edward guna menenangkan Safira. Mau apa kau?" tanya Safira ketakutan. "Apa kau ingin memasak makanan?" Edward balik bertanya dan Safira hanya mengangguk untuk menanggapi pertanyaannya itu. "Kebetulan aku sedang lapar, apa aku boleh minta makanan yang masak nanti?" Pinta Edward membuat Safira tercengang menatapnya. "Kau benar-benar lapar?" tanya Safira. Edward menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Apapun rasa masakanmu aku pasti akan menghabiskannya, karena aku sangat lapar. Aku lupa makan malam tadi, aku sibuk bekerja, hehehe," sahut Edward cengengesan. "Kenapa kau tidak beli makanan saja? Aku yakin kau pasti orang kaya," tanya Safira lagi. "Aku tidak suka makanan cepat saji. Kalau memesan makanan di jam seperti ini sudah pasti yang ada hanya makanan cepat saji saja," sahut Edward. Ternyata kau termasuk orang yang suka pilih-pilih makanan," gerutu Safira. "Hei, makanan cepat saji tidak baik untuk kesehatan," seru Edward. "Terserah kau," sahut Safira. "Ya sudah, kau kembali saja ke ruang biliar. Nanti kalau makanannya sudah siap aku akan membawakannya untukmu," sambung Safira. "Tidak mau. Lebih baik aku menunggu di sini saja," sahut Edward lalu menarik kursi kemudian duduk sambil mengangkat sebelah kakinya. "Kenapa?" tanya Safira sembari mengutip bahan makanan yang terjatuh di lantai. "Nanti makananku diambil sama mereka," sahut Edward. "Maksudmu dokter dan pria satunya lagi?" tanya Safira terus mengutip bahan makanan itu dari lantai. "Nama mereka, James dan Roy," sahut Edward melirik Safira yang sedang mengutip bahan makanan yang terjatuh di lantai dapur. "Hei, kenapa kau memungutnya lagi? Itu pasti sudah kotor, buang saja," seru Edward yang suka menjaga kebersihan terutama pada makanan. Bahan makanan ini kan belum dimasak. Lagi pula semuanya akan dicuci dulu sebelum dimasak," balas Safira sewot. Edward menatap bahan makanan yang dipungut Safira dengan tatapan agak jijik. "Kau masih ingin makan tidak?" tanya Safira agak sedikit menggerutu kesal. Kruruk. Cacing-cacing di dalam perut Edward lantas menyahut. "Lia mau," sahut Edward. Semoga saja aku tidak sakit perut makan makanan yang kurang higienis, Hicks," sambung Edward pasrah. Dasar tidak tahu terima kasih," gerutu Safira meliriknya sewot sambil menyiapkan semua bahan yang akan ia olah. Tak lama berselang Safira pun selesai memasak. Wangi masakan Safira tercium hingga ke lantai atas membuat perut Roy, James dan Leo keroncongan. "Siapa yang masak tengah malam begini? Bikin perutku lapar saja," kata James sembari mengelus perutnya yang keroncongan. "Aku juga," sahut Roy. Leo lantas bangkit dan melangkah keluar dari ruang biliar itu.
Roy dan James yang semula bermain biliar segera mengikuti langkah Leo dari belakang. Mereka pergi menuju ruang dapur dan melihat Safira sedang duduk bersama Edward sambil menyantap makanan yang aromanya membuat perut mereka kelaparan. Edward bahkan menyantap makanan yang dimasak Safira dengan lahap. "Bagaimana enak tidak?" tanya Safira pada Edward. "Enak sekali. Tidak hanya cantik, kau juga pintar masak. Kau memang gadis ajaib. Aku heran kenapa kau mau menikahi pria sinting seperti Leo itu," sahut Edward tidak menyadari bahwa Leo sudah berdiri di belakangnya. "Matilah kau Edward, hehehe," kata Roy terkekeh geli bersama James. Mengetahui keberadaan Leo di belakang Edward, Safira berupaya untuk memberikan kode kepada Edward, namun Edward tetap saja menjelek-jelekkan Leo di depannya. Plak! Edward tersentak kaget ketika kedua tangan sedang mencengkram pundaknya dari belakang. "Siapa yang kau bilang sinting? Hah!" bisik Leo di telinga Edward. Tubuh Edward langsung gemetar ketakutan. La menoleh ke belakang dan melihat aura pembunuh yang keluar dari tubuh Leo. Aku pria sintingnya, hehehe," sahut Edward cengengesan sambil gemetaran. Kau memang benar-benar cari mati denganku," gerutu Leo lantas menyeret Edward dan menghajarnya. "Leo, hajar dia, gigit kupingnya," seru Roy menyemangati Leo untuk menghajar Edward. Sementara James menggantikan posisi Edward untuk menyantap makanan itu. "Wah, ini enak," seru James merasa senang menyantap makanan milik Edward. "Hei, sisakan untukku," seru Roy. "Woi, jangan makan makananku," pekik Edward. Safira hanya menggelengkan kepalanya saja melihat aksi keempat pria yang kaya yang selalu membuat keonaran dimanapun mereka berada. Setelah puas menghajar temannya itu, kemudian Leo menghampiri Safira yang sedang menyantap makanannya. Sementara Edward hanya bisa pasrah dan nangis bombay melihat makanannya habis dimakan Roy juga James. Safira melirik Leo yang sepertinya menginginkan makanan yang ia makan. "Kau mau?" tanya Safira sembari menyodorkan sesendok makanan pada Leo. Leo tampak sedikit malu saat Safira hendak menyuapinya. "Ayo buka mulutmu. Kau mau makan juga kan?" kata Safira lagi. Leo pun membuka mulutnya, kemudian Safira menyuapinya. Leo tampak mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya itu. "Bagaimana? Enak tidak?" tanya Safira. "Biasa saja," sahut Leo gengsi mengatakan yang sebenarnya bahwa makanan yang Safira masak terasa lezat di lidahnya. Mendengar jawaban Leo tersebut membuat Safira sewot. Lalu tiba-tiba saja Leo meraih sendok serta makanan milik Safira. "Hei, itu makananku," seru Safira menegur Leo yang tidak peduli dan terus menyantap makanan tersebut. Katanya biasa saja tapi malah mengambil makananku, dasar," gerutu Safira kesal sembari melirik Leo. "Kau kan bisa masak lagi," sahut Leo. Menyebalkan," gerutu Safira kemudian bangkit menghampiri kulkas untuk mengambil bahan makanan dan kembali memasak. "Safira, bagaimana denganku? Mereka menghabiskan makananku, Hicks," kata Edward sembari menunjukkan piring yang sudah kosong melompong. Baiklah, aku akan memasak makanan lagi untukmu," sahut Safira.